Lagi kemudian sekitar itu 2016 ya, nggak lama lagi orang banyak bilang tanah saya sudah di overlap, ya ditawari untuk dibeli. Memang oleh siapa itu? oleh orangnya Agung Sedayu, Pak Ali lah. Ali Hanafiah Ali Hanafiah, Wijaya ya. Iya, iya. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan mereaksi video tentang korban-korban Pantai Indah Kapuk 2, di mana di kawasan tersebut dibangun sebuah perumahan mewah yang dimana korporasi tersebut yang melakukannya adalah Agung Sedayu Group, yang tentunya disetujui dan diketahui oleh para pejabat pemerintah sebelumnya terutama. Dan di video itu kita dapat melihat banyak korban dari warga Tangerang, di mana tanah mereka boleh dibilang dibeli secara paksa ya oleh para pengelola PIK 2, di mana selain dibeli harga murah, ternyata ada beberapa kasus di mana ternyata tanah mereka itu diuruk, yang di mana mereka itu tidak tahu nasib tanah mereka seperti apa. Dan lebih parahnya, mereka tetap membayar pajak meskipun tanah itu sudah tidak tahu apa bentuknya, itu sudah seperti dulu lagi ya. Dan mereka terpaksa membayarnya karena seandainya tidak membayar pajak, ya pengakuan atas hak mereka itu kemungkinan hilang. Itu. Ya, saya Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanah saya yang berada di Tanjung Burung, yaitu dari tahun, saya punya tanah itu dari tahun 72, Pak. Ya. 2016 itu 2016 saya ditawari untuk dibeli. Memang oleh siapa itu? Oleh orangnya Agung Sedayu, Pak Ali lah. Ali Hanafiah Ali Wijaya Hanafiah, ya. Iya. Jadi waktu itu memang 2014 itu ada yang sudah dibayar, yang nama pribadi ibu ya. Seluas kurang lebih 6 hektar itu sudah dibayar memang. Nah, selanjutnya yang 2 surat lagi ini nama Pak Haji Jaib. Kurang lebih luasnya 11 hektar, yang 2 surat, 1 sertifikat, 1 lagi girik ya. Jadi 2016 itu mereka bilang mau dibeli lagi, saya bilang boleh saja, tapi saya minta waktu sebentar karena uang saya itu belum, saya mau belanjanya kemana gitu, beli tanahnya dialihkan kemana gitu. Tapi nggak lama lagi kemudian sekitar itu 2016 ya, nggak lama lagi orang banyak bilang tanah saya sudah di overlap. Akhirnya ada sertifikat lain di situ begitu, overlap gitu. Katanya Ya. Tapi saya cek ke BPN. Tumpang tindih jadi tanah saya ditindih dengan yang baru ya, dengan dibagi-bagi, tapi bukan kan, kalau yang sertifikat itu hanya satu buku, dibagi-bagi menjadi 3 buku. Di video itu kita dapat melihat penjelasan salah satu warga Tangerang, di mana dia ternyata telah membeli tanah dari semenjak tahun 1972, dan kemudian di tahun 2016 dia itu tanahnya itu dibeli, tapi nggak semuanya. Dan karena dia itu masih bingung untuk membelanjakan itu tanahnya, nanti dia itu akan beli di mana lagi. Dan setelah itu kan tanahnya itu nggak dibeli semua, ternyata yang separuhnya atau yang lainnya itu tiba-tiba saja udah overlap atau sertifikatnya itu udah pindah nama. Terus dan parahnya lagi, dia kan seorang petambak ikan, dan tanah itu diuruk tanpa sepengetahuannya untuk dibangun rumah mewah oleh Agung Sedayu Group. Luar biasa ya, gimana yang kaya nggak semakin kaya dengan berbisnis seperti itu. Terus dan lebih parahnya, tanah yang sudah tidak tahu bentuknya itu, dia itu tetap membayar pajak meskipun dia tidak menikmati manfaatnya. Dan apabila tidak membayar pajak, maka pengakuan atas tanah itu mungkin takutnya hilang. Oleh karena itu dia tetap membayar pajak. Luar biasa betapa dolimnya korporasi atau oligarki yang membangun PIK 2 itu ya. Tapi saya nggak debat. Saya bilang ya kita nanti bagaimana caranya untuk
minta pembayaran gitu ya. Dijanjikan saya ngajak orang tolong diurusin tanah saya. Tapi ya itu jawabannya nggak usah diurusin dah tanah ini mah, kata begitu Pak. Ya saya kan bingung, saya masih bayar pajak. Tapi tanahnya sudah diuruk ya? Waktu itu belum Pak, diuruknya berapa ya, 6 tahun yang lalu deh. Berarti 6 tahun 2019? Iya adalah. 2016 mau ditawar, 2019 diuruk ya? Iya diuruk. Diuruk itu padahal saya waktu itu masih ada ikannya Pak. Masih ada ikan tapi. Oh ini sebelumnya apa tanah bentuknya Bu? Empang Pak, iya saya sekali tambak empang ya. Iya. Diuruk tuh yang sertifikat. Tanah saya itu adanya di pinggir jalan padahal Pak, masuk mobil. Iya. Akhirnya kata tetangga-tetangga yang ini, saya mau bersaksi untuk tanah Pak Haji Jaib ini memang belum dibayar. Gitu. Kenapa sekarang diuruk dan juga dia mau bersaksi Pak kalau memang tanah ibu ini dibilangnya tanah orang gitu. Itu sekitar Empang kan kita tetangga dari tahun 70 soalnya ya. Iya dari tahun 72-an Pak. Tahun itu 74 itu dibikin itulah akte jual beli. Sebelumnya dari membeli atau warisan itu Bu? Beli Pak. Beli ya. Beli dari orang Slebaran Pak. 72 saya beli. AJB-nya saya bikin lagi tahun 74. Setelah itu tingkat dari sertifikat tahun itu juga? Enggak, lain lama lagi Pak. Ada Perona, tapi saya nggak ikut Perona. Saya mandiri ya jadi. Mandiri ya. Sporadis ya. Jadi waktu itu saya pikir saya udah girik kok, ngapain saya peronain lagi gitu ya. Jadi saya mandirilah ini sendiri. Ya itulah keluar surat yang sertifikat. Ya. Jadi nggak sama dengan surat yang orang-orang Perona itu ya beda. Ya, itu. Bu, itu dulu pernah ditawar harga berapa atau nilainya berapa sih kira-kira sekarang? Iya, dulu saya ditawar 140 per meter. Yang pasaran saat itu berapa sudah? Ya memang 140, 130. Normal waktu itu ya. Karena tanah ibu lebih bagus di pinggir jalan, ditawar 140. Kalau yang agak jauh ditawar 130 Pak. Nah yang saya punya girik waktu itu, bukan girik, SPT-nya ada ya. Dibayar itu 125. Yang sudah dibayar. Yang sudah dibayar ya. Yang atas nama ibu itu ya? Iya betul. Yang atas nama bapak ini yang belum dibayar? Iya, yang dua surat ini atas nama bapak, sertifikat dan girik. Yang totalnya 6 hektar tadi ya? Dan pajaknya masih saya bayar. Sampai hari ini? 2024 masih saya bayar. Oh, jadi ada kewajiban pajak tapi nggak mendapatkan manfaat tanah tadi ya? Iya, tanah sudah diambil ya. Tapi saya bayar pajak terus karena saya juga takutnya ntar suatu hilang haknya nanti ya. Ya gitu. Makanya nggak bayar pajak dianggap bukan miliknya nanti ya. Betul, iya itu tujuannya. Iya. Ya. Itu Ibu, ada informasi dari mereka mau menawar lagi atau udah didiemin aja sama mereka? Didiemin aja? Diem aja. Sekarang itu jadi apa tanahnya? Apa udah jadi bangunan? Jadi perumahan mewah Pak. Perumahan mewah? Mewah. Masuk PIK berapa? PIK 2 ya. PIK 2? Ya. Masya Allah. Itu seluruhnya itu udah. Tapi jadi yang ini, mewah. kalau yang 5 hektar yang sertifikat ya Pak ya. Tapi kalau yang itu belum semuanya dibangun. Yang tapi udah diuruk juga? Separuh. Artinya dari 2 sertifikat, 1 udah jadi perumahan yang 5 hektar. Iya, betul. Ya sisanya berapa hektar? 5 lebih, Pak. 5 lebih baru diuruk sebagian masih belum. Ya, yang dekat itu tuh, yang girik yang belum semua, iya. Pantai Bakabuk 2 sekarang posisinya di mana kira-kira lokasinya di PIK itu? Tanjung Burung, Pak. Oh, Tanjung Burung. Oh, ini mohon maaf Bu, tolong di-shoot ya. Pemirsa, ini tolong di-shoot. SPPT pajaknya bayar terus nih. Kewajiban kepada negara dibayar, tapi perlindungan negara terhadap hak milik ibu ini tidak dilaksanakan, sehingga hak ibu untuk memanfaatkan tanah miliknya tidak bisa. Yang kedua ini sertifikat lama nih modelnya, berarti benar nih. Kalau yang baru kan sudah BPN, ini masih Departemen Dalam Negeri. Begitu. Ya. Dan ini yang atas nama ada satu kepemilikan sertifikat yang satu girik. Yang girik ini saya cek dulu ya, sebentar. Ini yang tanda tangan Camat Teluk Naga, Supriyadi STP, Tanjung Burung 5 April. Ini lurah sekarang Pak, Lurah Idris. Supriyadi kalau di sini camatnya. Iya, camat ini. Dengan lurahnya Pak ya? Iya. Dulu yang punya IPEDA giriknya Ajaib ya, nomornya 1758. Tempat tinggal Pangkalan. Ini ini yang cuman giri ini ya. Ini luasnya di mana nih Bu, kok gak kebaca? Itu 5 hektar. Oh, 5.841 ini ya. Betul. Kalau ini yang sertifikat. Nah, ini yang sertifikat
Iya. Sudah atas nama Bapak ini ya? Iya, semua nama Bapak. Ini luas. Nah, ini sudah atas, ini hak milik nomor 296 Tanjung Burung. Iya. Benar-benar luar biasa teman-teman ya, dari tanah yang belum ganti nama alias belum beralih sertifikatnya, itu ternyata sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah, yaitu IMB, dari perumahan mewah tersebut. Dan perumahan tersebut dibeli dengan tanah yang sangat murah, dan kemudian dijual dengan berlipat-lipat harga. Coba bayangkan bagaimana para konglomerat tersebut berlipat kekayaannya. Luar biasa, teman-teman. Namanya M. Jaib Suherman nih pemegang haknya. Iya. Jadi konversi dari bekas hak milik adat. Jadi dari Girik dulu ya. Giriknya C738 persil nomor 4D. 4D itu berarti tanah darat ya. Pemirsa yang kalau belum tahu. Iya. 4D3 C738. Ini luasnya 50.665 meter persegi. Iya. 5 hektar berarti. Iya, Ya, 5 hektar lebih. 6 hektar kurang sedikit. Iya. Ya, berarti 10 hektaran. Nah, yang ini pemirsa tadi sudah jadi perumahan di PIK 2. Iya. Belum dibayar. Belum. Yang ini sebagian sudah diuruk, Iya. sebagian masih belum ya. Iya. Harapan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Presiden atau kepada pemerintah? Iya. Harapan ibu sebagai masyarakat biasa ya Pak ya, mengharapkan untuk pembayaran ini, karena ibu pajak ibu patuh ya, amnesti juga ibu dulu Ikut? Ya ikut, ibu sudah bayar semua apa yang ibu punya ya untuk Ya, negara. maksudnya dilaporin semua hartanya ya? Semua ke perpajakan ya, karena ibu patuh pajak ya Pak ya. Dan harganya Ibu mau sebenarnya oke juga dengan harga itu waktu itu ya? 140 Pak ya, Ya. Ibu oke juga karena itu sedang merata gitu. Ya. Tapi itu di tahun 2016 waktu itu ya? Iya betul, 2014 Pak. Yang, 2014 malah ya? Iya. Kalau sekarang kan berarti harusnya udah naik Iya, lagi ya? paling enggak ya 250 ya Pak. 250, iya. Nah, tapi intinya dibayar begitu ya? Iya, kalau sekarang intinya dibayar dengan inilah. Sudah sempat menghubungi pihak Agung Sedayu atau pihak PIK? Belum lama ya Pak ya, lurah lama. Oh, lewat lurah? Lurah lama yang bukan lurah Ilis ya sebelumnya. Kades ya, Kades lama ya? Kades lama. Dia datang ke sini, Ya. terus saya bilang ini surat saya bagaimana, kan dia yang lebih tahu ya tadinya. Oh dia ini telepon, ditanggapin dengan Pak Ali katanya, dia terus sama Pak Denny, karena Pak Denny juga udah pernah ke rumah saya Pak Ali juga pernah ke sini, cuma nggak ketemu sama ibu tuh waktu itu. Nah kata Pak itu ya Pak Lurah, dia ngaku Bu, emang tanah ini belum saya bayar, tadi gitu. Tapi terus kenapa mereka berani bangun gitu? Iya, kita nggak berani deh kali lurah ngomong begitu ya, karena talinya bekas ini juga. Jadi tapi dia mengakui memang belum dibayar oleh Ali Hanafi ini ya? Iya, kata Denny, emang tanah ini belum dibayar. Tapi setelahnya itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi, udah sepi lagi. Dari 2018 itu terakhir ya? Enggak, belum lama Pak. 2024. 24? Iya. Oh. Belum rame-rame belum. Belum, setelah rame ini nggak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar lagi. Baik kepada pemerintah ini harusnya dibayar. Kalau tidak dibayar harusnya beliau yang punya hak. Dan sebenarnya bangunan di atas tanah milik orang lain itu sebenarnya tidak boleh ada IMB. IMB itu kan dasarnya adalah. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.